Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, berjumpa lagi di RTL Club. Hari ini kita akan belajar mengkonfigurasi atau men-setting sebuah access point router dengan tipe tenda N301. Kalau teman-teman bingung seperti apa bentuknya, kurang lebih seperti ini. Ini sifatnya adalah access point router. Jadi dia karena sifatnya menyebarkan koneksi internet itu lewat WiFi, maka disebut dengan access point. Karena di dalam perangkat ini juga ada IP1-nya, maka disebut dengan router. Untuk mengkonfigurasinya, silakan dikonekkan ke tendanya dulu. Nah, defaultnya atau settingan defaultnya tenda ini adalah name SSID-nya adalah tenda 35E3B0. Dikonekkan. Terus kemudian dicek berapa IP address atau IP address default gateway-nya itu berapa. Karena di perangkat ini tidak dikasih tahu, di perangkat kerasnya tidak dikasih tahu alamat IP defaultnya ini berapa. Tapi kalau di kardusnya ini dikasih tahu. Seperti biasa, klik kanan pada bagian simbol tekan di sini, pilih open. Ini saya gunakan Windows 10, kemudian masuk ke Ethernet, ke Ceng. Karena kita koneksinya via WiFi, maka klik kanan, pilih status, pilih details. IP default gateway-nya adalah 0.1. Kemudian DHCP enable-nya yes. Artinya apa? Kalau DHCP enable ini sifatnya yes, maka di dalam settingan WiFi di sini tidak ada IP address-nya. Di sini ada kosong. Nah, ini didapatkan secara otomatis, IP address ini didapatkan secara otomatis. Maka sifat DHCP-nya adalah enable. Kemudian IP default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Teman-teman boleh gunakan Google Chrome, boleh gunakan Mozilla Firefox. Terserah teman-teman lebih friendly yang mana. Kita masukkan IP default gateway-nya 0.1. Secara default, nanti teman-teman akan disajikan dengan tampilan yang pertama adalah tampilan konfigurasi IP1 dulu. Nah, karena yang akan kita pelajari nanti adalah sifat IP1-nya adalah dinamik, atau dalam artian IP1 ini diberikan secara otomatis oleh DHCP server, maka connection type-nya atau konfigurasi one-nya pilihan dynamic IP. Kalau PPPoE ini digunakan untuk sifatnya ini kayak hotspot nanti. Karena kita DHCP server ini pada IP1-nya ini otomatis, maka pilih dynamic IP. Kalau static IP ini apabila IP1-nya ini atau IP internet ini bersifat manual. Kita pilih dynamic IP karena kita pengen belajar yang DHCP server dulu. Kemudian WiFi name-nya kita lanjut konfigurasi langsung ke 3 dulu teman-teman. Konfigurasi pertama ini sudah, kita pilih dynamic IP, loncat ke konfigurasi SSID. SSID ini boleh teman-teman ganti, semisal di sini jadi siswa SMK Muhammadiyah atau siswa SMK Mugaja aja lah. Kemudian passwordnya kita langsung disajikan dengan konfigurasi password SSID. Jadi nanti WiFi siswa SMK Mugaja ini ada passwordnya. Semisal kita masukkan passwordnya ini minimal 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ini terserah teman-teman. Nanti ketika masukkan password, jika dia kurang dari 8 karakter, dia akan muncul seperti ini. Ini jumlah passwordnya yang direkomendasikan adalah minimal 8, maksimal 63 karakter. Saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, pas 8. Konfigurasi SSID sudah, konfigurasi passwordnya juga sudah. Langsung ke OK. Kemudian kalau sudah,
kita refresh atau kita konekkan lagi ke siswa ke nama wifi yang baru, siswa SMK Mugaja. Mana tadi? Nah ini kemudian nanti akan ada password wifi-nya. Kita masukkan yang sudah kita buat tadi. 1 2 3 4 4 3 2 1. Kemudian next. Yes. Nah, teman-teman, untuk perangkat AP router tenda N3 ini di bagian port LAN-nya nanti kalau teman-teman lihat nanti ada bagian yang namanya port WAN dan port LAN. Port WAN itu ada di dekat dengan adaptor. Kemudian port LAN-nya nanti ada keterangan 1 2 3. Kalau sudah disetting untuk konfigurasi IP WAN-nya, silakan router teman-teman dikonekkan ke kabel internet melalui port WAN ya, bukan port LAN tapi port WAN atau Wide Area Network. Kalau sudah dikonekkan nanti biasanya lampu indikator yang untuk lampu ini, lampu indikator WAN ini dia akan hidup di bagian perangkatnya. Kalau sudah dikonekkan ke siswa SMK Mugaja, di refresh boleh atau new tab juga boleh. Nanti akan disajikan dengan tampilan konfigurasinya. Tadi kita sudah mengkonfigurasi IP1-nya, kemudian konfigurasi SSID-nya dan konfigurasi password SSID. Tadi yang disajikan pertama kali disebut dengan tampilan wizard. Kalau teman-teman ingin mengubah konfigurasi IP1-nya, ada di menu internet setting di sini. Kalau teman-teman ingin mengubah konfigurasi SSID-nya, ada di menu wireless setting. Sini. Sekarang kita mau mengkonfigurasi IP LAN-nya. Sebelum mengkonfigurasi IP LAN, kita cek dulu IP1 ini dia berapa IP address-nya. Pilih menu status, kemudian di bawahin. Di sini ada keterangan IP1-nya dia dikasihkan 192.168.200.9. Subnet masknya 255.255.255.0, artinya adalah menggunakan traffic 24. Kemudian default gateway-nya 192.168.200.1. Ini artinya IP1 ini ada di antara 192.168.200.0/24. Sekarang kita mau mengkonfigurasi IP LAN-nya dulu. Ingat, antara IP1 dan IP LAN ini nggak boleh sama, entah itu net ID-nya ataupun lainnya, yang jelas harus berbeda dengan angka di sini. Kita konfigurasi IP LAN. IP LAN ini ada di menu administration. Nah, administration di sini ada keterangan LAN parameter. Ini artinya untuk mengkonfigurasi IP LAN. Ini LAN-nya IP kalau teman-teman ganti menjadi 200.1 ini nggak boleh. Kenapa? Karena antara LAN IP dengan WAN IP nanti ini akan sama satu segmen, ini nggak boleh. Jadi silakan gunakan yang lain. Semisal LAN IP ini tak kasih di setting 200.1.1, terus start IP atau sifatnya DHCP7 diaktifkan supaya ketika laptop ataupun lain nanti connect ke wifi SMK Mugaja, dia akan diberikan IP-nya secara otomatis. Maka DHCP servernya silahkan di enable, kemudian start IP-nya di setting 2 sampai dengan 254. Kenapa kok 2 sampai 254? Karena subnet mask dari prefix 255 255 ini adalah dimulai dari untuk rank IP-nya adalah berapa teman-teman? Kalau kita gunakan 124 maka rank IP-nya adalah 192.168.201.1 sampai dengan 192.168.201.254. Maka untuk LAN IP ini 200.1 ini adalah IP LAN-nya dari router tenda. Kemudian start IP 2 sampai 254 ini nanti ini akan dikasihkan ke klien. Kemudian DNS-nya kita boleh masukkan 8888 dan 88.4.
Kalau sudah, di oke. Nah teman-teman, kalau masih bingung kenapa kok mendapatkan 201.1 sama dengan 254, teman-teman silahkan cek kembali atau direview lagi video kami tentang subnetting kelas C. Setelah dikonfigurasi nanti dia akan mereboot, kemudian please wait. Kalau sudah, silahkan dikonekkan ke wifi yang tadi, siswa SMK Mugaja. Klik, sudah konek otomatis. Kalau teman-teman cek di bagian klik kanan Open Network and Internet Setting, maka IP address yang didapatkan oleh komputer ini atau laptop ini nanti dia akan berubah, bukan 2192.168.0.1 tetapi 192.168.200.201.1 sudah berubah. Kalau sudah, kemudian sekarang kita akan mengkonfigurasi atau men-setting yang namanya admin login. Kenapa kalau kita harus mengkonfigurasi admin login? Karena ketika seseorang lain ini bisa mengakses tampilan atau mengacak atau membuka konfigurasi settingan tenda, maka dia bisa membajak atau mengacak-acak settingan teman-teman. Maka untuk mengkonfigurasi admin login, dia ada di menu administration pucuk. Nah, di atas sini. Ini silakan dimasukkan passwordnya. Password ini nanti dia berbeda dengan password SSID. Kalau password SSID itu dia akan digunakan ketika orang lain atau klien pengen connect ke wifi SMK Mugaja. Tapi kalau admin login, password ini nanti akan digunakan ketika admin ingin membuka atau mereview atau mengecek settingan dari tenda, settingan dari access point. Password admin login ini jangan sampai ada yang tahu. Minimal 5 karakter ya, sampai 32. Kemudian di oke, maka ketika teman-teman nanti ingin masuk ke konfigurasi router tenda, dia akan ditampilkan dengan seperti ini. Dia sudah connect ke sini, ke wifi SMK Mugaja, kemudian dia pengen membuka, misal pengen mengakses settingan atau settingan tenda yang kita bisa buat, maka dia akan disajikan dengan tampilan login admin seperti ini. Ini disebut dengan admin login. Masukkan password yang sudah kita masukkan tadi, login, maka akan seperti ini. Oke. Kalau sudah ada keterangan you can surf the internet, kita berarti settingan router tenda ini sudah berhasil terhubung ke internet. Atau bisa kita buktikan dengan cara Windows R, ping, hurufnya jangan kapital ya teman-teman, 8.8.8.8 spasi min T, maka dia akan reply seperti ini. Atau kita pengen menggunakan untuk akses internet, bisa teman-teman. Nah, teman-teman kalau masih bingung kenapa kok kita menggunakan rank ini, teman-teman silahkan tonton video kami yang ada di RTO Club. Nih, silahkan dibuka. Nanti di bagian sini ada keterangan tentang subnetting. Baik itu subnetting kelas C dan kelas B. Nanti kelas A mungkin insya Allah minggu yang akan datang kita akan bahas. Oke. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan kalau masih bingung silahkan diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RTO Club.